Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Fisika Pak Zulfi pada seri pembahasan soal-soal OSN Fisika SMA. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal OSN Provinsi 2022, yaitu soal nomor 1. Selamat mengikuti. Soal nomor 1 berbunyi begini. Tinjau suatu sistem balok bermassa sangat besar, M, dikelilingi oleh partikel-partikel kecil gas dengan asumsi keduanya dapat bergerak dalam satu dimensi saja. Misalkan sumbu X. Balok bergerak ke arah X positif dengan kecepatan sebesar V dan partikel-partikel bergerak seragam ke arah X negatif dengan kecepatan sebesar U. Jika balok memiliki luas penampang A dan partikel memiliki rapat massa ρ, maka A. Tentukan laju massa gas per waktu dm dt yang menumbuk partikel dengan asumsi massa balok jauh lebih besar daripada massa partikel gas. Nomor B. Tuliskan laju perubahan kecepatan balok terhadap massa gas yang menumbuk, yaitu dv dm, sebagai fungsi dari u, v, dan besaran-besaran lain yang diketahui. Nomor C. Tinjau kasus di mana U jauh lebih besar dibanding V. Bagaimanakah bentuk gaya hambat yang diterima oleh balok akibat tumbukan dengan gas? Nomor D. Tinjau kasus di mana U jauh lebih kecil dibanding V. Bagaimanakah bentuk gaya hambat yang diterima oleh balok akibat tumbukan dengan gas? Jadi 4 pertanyaan ini yang harus diperhatikan betul adalah ungkapan bahwa keduanya hanya bergerak dalam satu dimensi saja. Ini punya konsekuensi terhadap tumbukan antar partikel gas. Kemudian adanya asumsi bahwa massa balok jauh lebih besar dibanding massa gas. Oke, kita coba melihat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Sebagai langkah awal, perhatikan peristiwa umum tumbukan lenting dua benda di lantai licin. Yaitu ini, M1 yang sudah bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kanan, menumbuk M2 yang juga bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V2, dengan asumsi V1 besar daripada V2. Setelah tumbukan, diasumsikan kecepatan M1 itu adalah V1 aksen dan kecepatan M2 adalah V2 aksen. Maka, karena lantai licin dan dengan asumsi tidak ada gaya luar lain, momentum kekal, yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Atau kalau ini kita pindahkan dan ini kita pindahkan, hasilnya adalah M1 V1 dikurang M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen dikurang M2 V2. Atau M1 dikali V1 dikurang V1 aksen
sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2. Selanjutnya, karena tumbukan lenting, maka energi kinetik kekal. Itu berarti setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Karena setengah ini sama semua, maka bisa kita coret sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan kalau suku-suku ini kita pindahkan kembali, ini ke kanan, ini ke kiri, hasilnya adalah seperti ini. Dan kita gabungkan ini dalam bentuk M1 kali V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat, kemudian M2 dikali V2 aksen kuadrat dikurang V2 kuadrat, kemudian mengingat persamaan kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat, yang sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B, maka bisa kita nyatakan persamaan ini menjadi seperti ini. M1 kali V1 dikurang V1 aksen, tambah V1 tambah V1 aksen. Sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2, dikali V2 aksen tambah V2. Dan mengingat bahwa suku yang ini sama dengan ini, sementara yang ini sama dengan yang ini di persamaan kedua, maka ini bisa kita coret dengan ini. Sehingga dia menjadi V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen tambah V2. Atau kalau kita balik, itu berarti V2 aksen tambah V2 sama dengan V1 tambah V1 aksen. Kita pindahkan yang V2 ke kanan, hasilnya adalah V2 aksen sama dengan V1 tambah V1 aksen dikurang V2. Menjadi persamaan 3. Sekarang kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1, ke kembali persamaan ini, dengan mengganti V2 aksennya dengan persamaan 3. Sehingga hasilnya adalah M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 kali V1 tambah V1 aksen dikurang V2. Kita buka yang persamaan ini, maka dia menjadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V1 tambah M2 V1 aksen dikurang M2 V2. Persamaan ini kita balik. Suku yang kanan kita pindahkan kiri, suku yang kiri kita pindahkan kanan. Hasilnya seperti ini. Kemudian suku-suku yang tidak mengandung V1 aksen kita pindahkan ke kanan. Jadi suku ini dan suku ini kita pindah ke kanan. Tersisa suku yang mengandung V1 aksen. Ini M1 V1 aksen tambah M2 V1 aksen sama dengan ini semua. Itu M1 V1 tambah M2 V2 dikurang M2 V1 tambah M2 V2. Nah, yang ini dan yang ini jadi seperti ini. M1 kurang M2 kali V1. Kemudian ini M2 V2 dan M2 V2 menjadi 2 M2 V2. Sementara ini menjadi M1 tambah M2 kali V1 aksen. Hasilnya adalah ini. V1 aksen sama dengan M1 dikurang M2 kali V1 tambah 2 M2 V2 per M1 tambah M2. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan V2 aksen, yaitu ini. V2 aksen sama dengan M2 dikurang M1 kali V2 tambah 2 M1 V1 per M1 tambah M2. Sekarang tinjau kasus tumbukan antara dua benda, yaitu balok M besar dan M kecil dengan M besar sekali dibanding M kecil. Kasusnya seperti ini. Kita bayangkan balok M besar bergerak ke kanan dengan kecepatan V, kecil bergerak ke kanan U. Jadi M1 kita sama dengan M, M2 kita sama dengan M kecil, V1 kita sama dengan V, dan V2 kita sama dengan min U, karena arahnya ke kiri. Maka kecepatan balok M setelah tumbukan, yaitu V1 aksen, adalah berdasarkan persamaan ini, V1 aksen adalah M1 dikurang M2 kali V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2 seperti yang telah kita dapatkan sebelumnya. Hasilnya adalah ini, masukkan M1, M2, V1 dan V2-nya,
Ini menjadi M dikurang M kecil kali V dikurang 2M kecil U per M besar tambah M kecil. Nah, karena M besar sekali dengan M kecil, M besar dikurang M kecil itu dekat dengan M besar saja, dan M besar tambah M kecil juga dekat dengan M besar saja. Sementara ini bisa diabaikan. Karena dia hasilnya kan begini, 2M V dikurang 2MU per M besar atau sama dengan M per M besar V dikurang 2M per M besar U. Nah, suku ini kecil sekali, sehingga bisa kita abaikan. Hasilnya adalah M per M besar dikali V atau sama dengan V. Jadi balok kita kecepatannya nyaris tidak berubah, yaitu V. Sementara itu untuk bola M kecil, setelah tumbukan kecepatan adalah V2 aksen, maka V2 aksen sesuai dengan persamaan sebelumnya, itu M2 dikurang M1 kali V2 tambah 2 M1 V1 per M1 tambah M2, itu berarti sama dengan M kecil dikurang M besar dikali min U, karena V2 adalah min U, tambah 2M besar kali V per M besar tambah M kecil. Itu kalau kita dekati untuk M besar sekali dari M kecil itu sama dengan MU ditambah 2MV per M atau U tambah 2V. Jadi kita lihat bahwa balok M besar kita nyaris tidak berubah kecepatannya, sementara bola kita kecepatannya adalah U ditambah 2V. Sekarang tinjau kasus tumbukan antara dua benda bermassa sama, yaitu sama-sama M. Ini M, kecepatannya V, ini juga M, kecepatannya U ke kiri. Maka M1 sama dengan M2 sama dengan M, V1 sama dengan V, dan V2 sama dengan min U. Maka kecepatan bola kiri setelah tumbukan, yaitu V1 aksen, adalah berdasarkan persamaan kembali, dengan M1 sama dengan M2, dan V1 sama dengan V, V2 sama dengan min U, maka hasilnya seperti ini, M dikurang M kali V, dikurang 2MU per M tambah M. Hasilnya tentu ini 0. Kuning sama dengan 0. Nah, tinggal min 2MU per 2M hasil min U. Sementara untuk bola kanan, mengikuti persamaan ini, hasilnya adalah M dikurang M kali min U tambah 2MV per M tambah M. Sama dengan 2MV per M sama dengan V. Jadi, kalau sebelum tumbukannya, yaitu bola kiri kecepatannya V, bola kanan kecepatannya min U, maka setelah tumbukan, kecepatannya saling dipertukarkan, yaitu bola kiri yang kecepatannya min U atau U ke kiri, dan bola kanan kecepatannya V, yang merupakan kecepatan dari bola kiri sebelum tumbukan. Jadi jika kedua bola bermassa sama, maka kedua bola saling mempertukarkan kecepatan. Nah, sekarang baru kita masuk pada kondisi yang dimiliki oleh soal kita. Yang mula-mula kita tinjau dulu kasus satu balok satu elemen delta M partikel gas. Jadi kita tinjau baloknya V kecepatannya dan partikelnya hanya satu, itu partikel gasnya hanyalah delta M dengan kecepatannya U ke kiri. Menggunakan persamaan yang sudah kita turunkan sebelumnya, dengan M1 sama dengan M besar, M2 sama dengan delta M, V1 sama dengan Vm besar sama dengan V, V2 sama dengan Vm kecil sama dengan min U, dan M besar sekali dibanding delta M, maka V aksen M besar itu sama dengan V, atau boleh kita katakan hampir tidak berubah kecepatannya. Sementara bola kecil kita kecepatannya mendekati U ditambah 2V.
Jadi balok kita nyaris tidak berubah kecepatannya, sementara partikel gas kita kecepatannya adalah U ditambah 2V. Seperti ini situasinya. Jadi sebelum tumbukan seperti ini, terjadi satu kali tumbukan untuk satu partikel gas, setelah itu tidak lagi terjadi tumbukan. Partikel gas di kanan, V juga di kanan, tidak ada lagi kesempatan terjadi tumbukan. Karena partikel gas kita ini kecepatannya lebih besar dibanding balok yang kecepatannya V. Jadi, satu partikel gas sama dengan satu tumbukan. Sekarang kita tinjau kasus satu balok dengan dua elemen partikel gas, itu elemen delta M partikel gas. Di sini sekarang ada dua elemen partikel gas. Kecepatan keduanya sama, yaitu U dan U. Nah, pada peristiwa pertama, ini akan bertumbukan dengan balok. Kita lihat, setelah ini bertumbukan dengan balok, maka partikel gas ini akan membalik dengan kecepatan U tambah 2V dan akan menumbuk partikel kedua. Ingat, gerakan mereka hanya dalam satu dimensi, sesuai dengan asumsi soal. Nah, kemudian kedua partikel yang masanya sama akan saling mempertukarkan kecepatannya, sehingga partikel ini kecepatannya kembali menjadi U arah ke kiri, dan yang partikel ini kecepatannya U tambah 2V. Nah, berikutnya potensi lagi ketumbukan antara partikel yang ini dengan balok. Nah, berikutnya partikel yang membalik dengan kecepatan U tambah 2V, ini juga U tambah 2V. Jadi, tidak pernah lagi terjadi tumbukan. Artinya untuk dua partikel gas sama dengan dua tumbukan. Sekarang tinjau kasus satu balok tiga elemen partikel gas. Seperti ini, ada tiga elemen partikel gas dengan kecepatan U ke kiri yang sama-sama mengarah ke arah balok. Partikel pertama akan bertabrakan dengan balok, kemudian partikel pertama akan membalik, dia akan bertabrakan dengan partikel kedua dan akan mempertukarkan kecepatannya, sehingga partikel pertama kembali menabrak balok, sementara partikel kedua akan bertabrakan dengan partikel ketiga. Nah, berikutnya, partikel pertama yang menabrak balok akan bertabrakan dengan partikel kedua yang bertumbukan dengan partikel ketiga, sehingga kecepatannya untuk partikel kedua adalah U, dan fenomena ini akan menghasilkan tumbukan antara partikel pertama dengan partikel kedua, dan partikel pertama akan membalik dengan kecepatan U, partikel kedua akan membalik kecepatan U tambah 2V. Ini fenomenanya, yang partikel pertama yang balik tadi potensial lagi bertumbukan dengan balok, sementara partikel kedua dan partikel ketiga tidak mungkin lagi bertumbukan dengan balok. Nah, berikutnya, kecepatan terakhirnya adalah tiga partikel bergerak ke kanan semua dengan kecepatan yang sama, yang lebih besar daripada kecepatan balok, sehingga tidak mungkin lagi terjadi tumbukan. Jadi untuk tiga partikel sama dengan tiga tumbukan, walaupun yang bertumbukan itu adalah partikel yang sama. Dari tiga tipe tumbukan delta M partikel gas dengan balok di atas, dapat kita simpulkan bahwa jumlah tumbukan partikel gas pada permukaan balok sama dengan jumlah partikel gas yang ada, meskipun yang menumbuk balok adalah partikel gas yang sama. Jadi, berdasarkan jumlah tumbukan partikel gas pada permukaan balok sama dengan jumlah partikel gas yang ada, meskipun yang menumbuk balok adalah partikel gas yang sama. Oleh karena itu, barisan partikel-partikel gas yang bergerak menuju balok dan dianggap bergantian menumbuk balok dapat diganti dengan semua partikel gas itu secara sejajar bersamaan menumbuk balok satu kali. Jadi secara umum dapat kita katakan bahwa semua partikel-partikel gas ini
dapat dipandang hanya menumbuk balok secara bersamaan satu kali saja. Dengan demikian juga konsekuensi lainnya, 3 partikel gas yang berbaris begini yang bergantian menempuh jarak delta X dapat dipandang sebagai 3 partikel gas yang sejajar yang bersamaan menempuh jarak delta X. Dengan asumsi-asumsi ini, kita bisa menjawab soal nomor A. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bahas, kita akan mencoba menjawab pertanyaan nomor A. Tentukan laju massa gas per waktu atau dm dt yang menumbuk partikel, maaf di sini maksudnya menumbuk balok harusnya. Menumbuk balok dengan asumsi massa balok jauh lebih besar daripada massa partikel gas. Sudah kita dapatkan dengan asumsi massa balok jauh lebih besar pada massa partikel gas, maka setelah bertumbukan, balok akan bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak berubah, yaitu tetap V, sementara partikel gas kita membalik dengan kecepatan U tambah 2V. Dan tumbukan yang kita peroleh adalah sama dengan jumlah partikel gasnya, walaupun yang bertumbukan itu hanya satu partikel gas. Tapi jumlah tumbukannya sama dengan jumlah partikel gas. Relatif terhadap kerangka lap atau kerangka diam, setiap sejumlah elemen kecil massa delta M sama dengan dm dari partikel-partikel gas. Jadi maksudnya setiap sejumlah elemen kecil massa partikel-partikel gas yang kita nyatakan dalam dm akan menempuh jarak dx untuk setiap selang waktu dt. Setiap elemen kecil massa dm dari partikel gas dalam setiap waktu dt akan menempuh jarak dx. Misalkan dm0 adalah elemen gas yang keluar dari sumbernya untuk daerah yang jauh dari balok. Maka dm0 itu tentu sama dengan rho dv, yang sama dengan rho kali A kali dx. Dengan A itu adalah luas balok. Sejumlah elemen kecil partikel gas dm0 mengisi ruang volume dv yang sama dengan A dikali dx dalam satu waktu dt. Jadi karena partikel gas kita yang bergerak ke arah balok yang akan menumbuk permukaan balok nantinya yang luasnya A. Nah, selama dia bergerak dalam satu waktu dt, jarak yang ditempuh oleh partikel kita adalah dx. Sehingga laju jumlah elemen partikel setiap saat atau setiap detik adalah dm0 dt sama dengan rho kali A dx dt. Di mana dx dt ini sama dengan U. Sehingga kita dapatkan dm0 dt kita sama dengan rho A dikali U. U adalah kecepatan gerak dari partikel gas kita. Terlihat bahwa laju jumlah elemen massa yang bergerak menuju balok, itu elemen massa partikel gas yang bergerak menuju balok, menurut kerangka lap adalah sebanding dengan laju partikelnya. Ini laju elemen massanya, yaitu dm dt-nya, sebanding dengan laju partikelnya, yaitu U, dalam kerangka lap. Untuk mencari laju jumlah massa yang menumbuk balok, maka kita harus melihatnya dalam kerangka balok. Nah, menurut kerangka balok, partikel datang dengan laju U ditambah V. Maka perbandingan laju jumlah elemen massa menuju balok dengan laju jumlah elemen massa yang menumbuk balok adalah ini, dm
dt itu laju elemen massa yang menumbuk balok, dan dm0 dt itu laju elemen massa yang keluar dari sumbernya. Itu sama dengan U ditambah V per U. Jadi dm dt-nya itu sama dengan U tambah V per U dikali dm0 dt. Dan karena dm0 dt adalah rho AU, maka dm dt sama dengan U tambah V per U dikali rho AU. Nah, U ini bisa kita coret. Hasilnya adalah dm dt sama dengan rho A U ditambah V. Inilah yang ditanyakan, laju jumlah elemen massa gas yang menumbuk balok sama dengan rho A dikali U ditambah V. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor B. Tuliskan laju perubahan kecepatan balok terhadap massa gas yang menumbuk, yaitu dV dm, sebagai fungsi U dan V. dm sebagai fungsi U dan V. Dan besaran-besaran lain yang diketahui. Nah, untuk itu kita gunakan kembali persamaan kecepatan balok setelah tumbukan. Ini kecepatan balok setelah tumbukan, yaitu M dikurang delta M dikali Vm, itu kecepatan balok sebelum tumbukan, ditambah 2 delta M Vm, itu kecepatan gas nantinya, dibagi M ditambah delta M. Itu berarti ini kita kali silang sini dulu, hasilnya adalah V aksen M ditambah delta M sama dengan ini, itu M dikurang delta M kali V dikurang 2 delta M kali U, karena Vm kita sama dengan min U. Nah, sekarang kita gunakan aproksimasi bahwa M besar sekali dibanding delta M, maka ini bisa dikata-dekati dengan M saja. Itu juga dengan ini dikati dengan M saja. Dan kita pindahkan ke kiri, hasilnya seperti ini. Jadi tetap dibiarkan di sini. Nah, berikutnya itu berarti M dikali V aksen dikurang V sama dengan min 2 delta M dikali U. Nah, yang ini berarti sama dengan delta V. Ini sama dengan min 2 delta M dikali U. Sekarang untuk elemen kecil delta V itu bisa kita ganti dengan dV. Delta M kita ganti dengan dm. Sehingga hasilnya menjadi M dV sama dengan min 2 dm kali U. Nah, inilah yang kita dapatkan, dV dm sama dengan min 2 per M dikali U. Ini adalah laju perubahan kecepatan balok terhadap massa gas yang menumbuknya, yaitu min 2 per M dikali U. Sekarang pertanyaan C. Tinjau kasus di mana U besar sekali dibanding V. Bagaimana bentuk gaya hambat yang diterima oleh balok akibat tumbukan dengan gas? Untuk menjawab ini, perhatikan kembali gambar di bawah ini. Ini balok dengan elemen gas saling bertumbukan. Setelah tumbukan, balok kecepatannya nyaris tidak berubah, sementara elemen gas kecepatannya sama dengan U aksen yang sama dengan U ditambah 2V. Jadi elemen gas kita berubah kecepatannya menjadi U aksen. Maka perubahan momentum delta M, kita perhatikan dulu perubahan momentum elemen gasnya, karena tumbukan adalah delta U yang sama dengan U aksen
arah X dikurang U arah min X. Karena U kita arahnya ke kiri. Itu berarti min kali min sama dengan plus. Hasilnya U aksen X ditambah U X. Atau U ditambah 2V U. Sebab U aksen kita adalah U ditambah 2V. Ini U aksen kita. Dan hasil akhirnya 2 dikali U ditambah V arah ke kanan. Maka perubahan momentum delta M adalah delta P sama dengan delta M dikali delta U. Delta M elemen masanya, delta U adalah perubahan kecepatan elemen gasnya. Hasilnya 2 kali delta M kali U ditambah V. Perubahan momentum partikel gas disebabkan oleh gaya aksi dari balok. Karena itu, partikel gas akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ke balok dalam arah berlawanan. Maka, perubahan momentum balok sama besar dan berlawanan dengan partikel gas. Jadi, perubahan momentum balok adalah delta P aksen sama dengan minus 2 delta M U ditambah V. Maka, laju perubahan momentum balok adalah delta P aksen per delta T sama dengan minus delta M per delta T dikali U tambah V. Untuk limit waktu yang singkat, delta T menuju 0, maka delta P aksen per delta T bisa kita ganti dengan dP aksen dt yang sama dengan minus 2 dm dt U ditambah V atau minus 2 rho A U ditambah V dikali U ditambah V. Karena dm dt-nya adalah rho A U ditambah V. Dengan demikian, dP aksen dt kita itu sama dengan minus 2 rho A U ditambah V kuadrat. Perubahan momentum ini akan berperan sebagai gaya gesek pada balok. Sehingga gaya gesek yang dirasakan oleh balok adalah Fk sama dengan dP aksen dt yang sama dengan min 2 rho A U ditambah V kuadrat. Nah, untuk kasus U besar sekali dibanding V, maka V bisa kita abaikan. Sehingga Fk-nya menjadi min 2 rho AU kuadrat. Nah, itu berarti gaya gesek hanya bergantung pada besar kecepatan partikel gas, tidak bergantung kepada kecepatan balok sama sekali. Sekarang nomor D, tinjau kasus di mana U aksen kecil sekali dibanding V atau kebalikannya V yang jauh lebih besar dibanding U aksen sekarang. Bagaimanakah bentuk gaya hambat dan terima oleh balok akibat tumbukan dengan gas? Nah, kita tinggal perhatikan kembali gaya gesek yang dialami oleh perubahan momentum balok. Itu Fk sama dengan dP aksen dt yang sama dengan min 2 rho A U ditambah V kuadrat. Maka untuk V yang besar sekali dibanding U atau untuk U kecil sekali dibanding V, yang U-nya bisa kita abaikan. Sehingga menjadi Fk sama dengan min 2 rho A V kuadrat. Hal ini berarti gaya gesek hanya bergantung pada besar kecepatan balok, tidak bergantung kepada kecepatan partikel sama sekali. Hal ini berlawanan dengan kasus pada soal C. Oke, itu solusi untuk soal nomor 1 WSP Fisika SMA 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.